Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sudah 94, 93 sama saya. Silakan aktifkan kameranya ya, kita kuliah dulu. Ini langsung 2 KP ya, anomali gigi dan penata laksanaannya ya. Anomali tumbuh kembang gigi dan penata laksanaannya. Suara saya terdengar? Izin terdengar dokter. PPT-nya udah terlihat ya. Oke. Anomali tumbuh kembang gigi itu dibedakan atas 2, ada yang developmental abnormality, yaitu anomali karena perkembangannya, kemudian ada anomali karena yang dapatan. Ya. Oke, anomali menurut perkembangannya ada anomali jumlah gigi, itu ada hiperdonsia, ada hipodonsia, kemudian ada anomali ukuran gigi, itu ada mikrodonsia, ada makrodonsia, ada fusion dan gemination. Kemudian anomali dalam bentuk, itu ada dens evaginatus, ada dens indente, ada taurodon, ada dilaserasi. Kemudian ada anomali struktur, berkaitan dengan struktur enamel, itu ada amelogenesis imperfecta, environmental enamel hypoplasia, ada localized enamel hypoplasia, dan ada enamel hipokalsifikasi. Kemudian dentin itu ada dentinogenesis imperfecta, dentin dysplasia, regional odontodysplasia, dan cementum terakhir. Kemudian ada anomali warna, color, dan anomali erupsi. Kalau anomali erupsi itu ada premature eruption, ada natal dan neonatal teeth, ada delay eruption, ada ectopic eruption, ada eruption case, ada transportation of teeth, dan ada impaksi. Ini satu-satu nanti kita akan pelajari ya. Nah, berdasarkan waktu terjadinya ada anomali gigi pada masa pembentukan benih gigi, itu ada biasa dalam jumlah, ukuran, dan bentuk. Kemudian anomali gigi yang didapat setelah keadaan normal karena pengaruh usia, ada kondisi patologis, dentin sekunder, batu pulpa, sklerosis pulpa, dan hipersementosis. Kemudian berdasarkan faktor penyebab, itu ada yang faktor dari dalam, itu ada karena keturunan, gangguan metabolik, dan karena mutasi. Kemudian ada faktor dari luar, itu karena trauma fisik dan kimia, karena defisiensi nutrisi, stres, kebiasaan, dan faktor lingkungan, dan ada kombinasi dari faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pertama anomali dalam jumlah. Itu biasanya penyebabnya karena herediter, yaitu keturunan. Jadi mungkin jika ada gigi yang tidak ada, misalnya ada hipodonsia pada orang tuanya, bisa saja anaknya juga terjadi. Saya I2 lateral, I2 gigi dua-dua atasnya nggak ada pada orang tuanya, bisa saja pada anaknya juga terjadi. Kemudian karena radiasi, karena trauma, karena infeksi, gangguan metabolisme, dan karena kurang nutrisi. Nah, untuk kelainan jumlah ini ada jumlah gigi yang berlebih, itu karena benih gigi yang berlebih, kemudian ada jumlah gigi yang kurang karena benih gigi yang kurang. Nah, ini anomali jumlah gigi, ini biasa terjadi pada tahap inisiasi dan proliferasi. Jadi pada tahap pembentukan gigi, yaitu pada tahap inisiasi dan proliferasi, jika terjadi gangguan, maka bisa terjadi anomali jumlah gigi. Nah, ini ada istilahnya hipodonsia. Hipodonsia itu adalah kehilangan beberapa gigi, kecuali gigi M3. Nih, ini I2-nya nggak ada ya. Ya, ini I1, I2-nya nggak ada, ini I1-nya nggak ada yang bawah. Kemudian ada oligodonsia, itu jika lebih dari 6 gigi yang hilang. Nah, kalau hipodonsia berarti kurang dari 6 gigi, itu hipodonsia. Lebih dari 6 gigi, itu oligodonsia. Dan tidak ada gigi semuanya, ini all teeth missing, itu anodonsia, berarti nggak ada gigi.
Nah, untuk gigi hiperdonsia atau gigi yang berlebih atau biasa juga kita sebut dengan supernumerary teeth, itu bisa kita berikan sebutan atau nama sesuai lokasinya. Nah, ini biasanya ada gigi di antara gigi incisivus sentral atas, itu disebut dengan mesiodens. Mesiodens ya. Atau supernumerary teeth juga boleh, tapi kalau secara spesifiknya ini disebut dengan mesiodens ya. Jadi dia di midline rahang atas. Ini secara ronsen kita lihat ada di midline. Kemudian ini ada paramolar, itu biasanya di bukal atau palatal gigi molar. Nah, ini paramolar yang kecil ini. Kemudian distomolar adalah di distal gigi molar. Nah, ini dia. Ini kan gigi M1, M2, M3. Nah, ini ada gigi tambahan satu lagi yang lebih kecil, ini distomolar, distal gigi molar. Ini parapremolar, yaitu di sekitar gigi premolar. Nih, jadi ada gigi tambahan di sekitar gigi premolar. Jadi penamaannya sesuai dengan lokasi giginya. Nah, untuk supernumerary teeth ini bisa disebut dengan seperti yang tadi ya, hipodontia, distodens, mesiodens, parateeth, peridens, supplement teeth. Nah, ini merupakan gigi tambahan. Biasanya ukurannya lebih kecil dari normal. Seperti yang tadi ya, itu lebih kecil dari normal. Dan biasanya genetik dan sering pada gigi permanen. Ya, jadi biasanya gigi tambahan ini lebih sering pada gigi permanen, tidak pada gigi desidui. Nah, bisa single, biasanya kalau single itu di anterior orang atas ya, di antara di tengah-tengah di midline antara incisivus I1 dan I2, 11 dan 21 dan bisa di regio molar yang atas. Nah, multiple biasanya di regio premolar yang bawah. Nah, perawatan itu tergantung dari efek terhadap gigi lain, posisi dan jumlahnya. Nah, morfologi normal itu biasanya kalau morfologi normal kita sebut dengan supplementary. Kalau bentuknya anomali kita sebut dengan supernumerary. Ini terletak di antara incisivus I1 rang atas yaitu mesiodens di daerah molar parotid, distal 3 distoden atau distomolar, ektopik bukal atau lingual itu peridens. Ini yang distomolar dari ronsen nih ya. Ini supernumerary teeth juga. Kalau tadi pas di tengah-tengah, kalau ini di belakangnya ya, mesiodens. Nah, ini yang paramolar. Nah, untuk gigi tambahan ini perawatannya sebenarnya adalah terutama yang tengah-tengah, yang anterior ini adalah dicabut ya, ekstraksi karena dia adalah gigi tambahan, berarti dia tidak punya fungsi yang khusus, jadi hanya menambah gigi saja, bahkan bisa menyebabkan susah membersihkan gigi ya, kayak gini kan dia dempet, dempet. Nah, jadi untuk gigi supernumerary teeth ini perawatannya adalah dicabut giginya, jadi diekstraksi giginya. Nah, kalau yang dua missing teeth itu yang hipodontia satu atau berapa gigi, oligo banyak gigi, anodontia semua gigi ini sering pada M3 ya. Kalau pada M3 kan nggak ngaruh ya. Kalau emang nggak ada giginya nggak ngaruh M3 jadi nggak apa-apa karena kadang kalau ada pun M3 kita suka cabut karena posisinya yang tidak sesuai, ada yang infeksi, ada yang miring ke bukal, ke lingual dan lain-lain dengan posisinya yang tidak sesuai. Nah, biasanya kalau pada M3 itu 3 sampai 10%. Kemudian juga pada P2, I1 rang atas dan rang bawah. Nah, untuk keadaan anodontia atau oligodontia itu sering pada pasien dengan kelainan ectoderma dysplasia. Jadi memang ada kelainan sistemik ya, sehingga dia menyebabkan dia tidak mempunyai gigi, baik cuman beberapa atau semuanya. Dan ini biasanya genetik. Nah, untuk perawatannya, kalau gigi missing, kalau gigi berlebih, itu kita cabut karena dia memang berlebih. Kalau gigi yang hilang, tidak ada, itu bisa kita lakukan perawatan ortodontik jika memang bisa kita geser saja giginya. Misalnya giginya rahangnya kecil, giginya gede-gede karena dia nggak ada satu gigi yang hilang ya sudah, tinggal kita lakukan kita rapikan saja, tidak perlu kita cabut. Kan kalau giginya crowded ada perlu perawatannya pencabutan karena giginya memang sudah hilang, nggak ada benihnya ya kita tinggal rapikan. Dan kemudian juga bisa kita restorasi, mungkin kalau giginya hilang
dikit. Nah, gigi yang sebelahnya, yang gigi yang ada kita restorasi, kita bentuk sesuai dengan gigi yang benarnya. Kemudian juga bisa kita tanamkan implan dan prostetik. Nah, implan jika memang dia sudah dewasa, bisa kita pasangkan implan pada gigi yang hilang dan atau prostetik kita bisa gunakan gigi tiruan yang lepasan ataupun yang cekat. Jadi intinya kita tambahkan gigi di gigi yang hilang tersebut. Nah, ini missing teeth ya. Ini enggak ada. Ini gigi decidui. Ini gigi permanennya tidak ada. Ya. Jadi ini hipodontia, satu gigi permanen tidak ada. Nah, kalau seperti ini, kalau memang gigi susunya masih bisa kita pertahankan, bisa kita pertahankan saja gigi susunya sampai kalau memang ada kerusakan nantinya. Tapi kalau memang gigi susunya rusak, nah tidak bisa dipertahankan, ya dicabut gigi susunya, nanti ini digantikan dengan gigi, bisa dengan gigi palsu yang lepasan atau yang cekat, atau bisa dengan menggantikan dengan implan. Nah, ini gigi-gigi yang tidak ada ya. Ini lebih kayak oligodontia ya, karena giginya banyak yang hilang. Kemudian yang kedua, anomali karena ukuran. Nah, karena ukuran ini biasanya terjadi pada tahap pembentukan gigi morfodiferensiasi. Ya. Pada tahap morfodiferensiasi, pertama makrodontia. Makrodontia ukurannya lebih besar dari gigi biasanya. Bisa lebih besarnya 80% lebih besar. Jadi memang besar sekali ya. Bisa diagnosa banding dengan fusi. Ini berhubungan dengan adanya kelebihan enzim pituitary, yaitu gigantisme, sering menyebabkan infeksi gigi lain dan biasanya tidak memerlukan perawatan. Kecuali kalau memang pasiennya tidak nyaman karena giginya besar, mungkin bisa dikecilkan, tapi tetap memperhitungkan dengan ruang pulpanya jangan sampai kena. Ini gigi makrodontia ya. Ini pada gigi incisifusnya, ini kan besar sekali. Bandingkan dengan gigi sebelahnya ini. Ini gigi satu yang sebelahnya, ini gigi satunya. Gigi ini ini satu dua satu. Jadi besar sekali ukurannya. Kemudian ada mikrodontia. Nah, mikrodontia ini ukuran lebih kecil dari normal. Nah, gigi supernumerary biasanya mikrodontia. Tapi bisa juga nggak supernumerary, tapi gigi yang sebenarnya juga bisa mikrodontia. Nah, ini giginya yang lebih kecil ya. Ini pada I2 ya, pada incisifus lateral. Ini mikrodontia, jadi dia lebih kecil dari gigi yang seharusnya. Untuk mikrodontia ini perawatannya adalah bisa direstorasi giginya, direstorasi pakai mahkota, restorasi atau restorasi biasa, ditambahkan agak dibesarkan giginya seperti gigi I2 yang selayaknya, atau bisa juga dilakukan pasang crown mahkota ya, dilapisi giginya kemudian dibentuk-bentuk gigi asli. Jadi itu perawatannya. Tapi jika memang tidak ada keluhan estetik ya sudah tidak dilakukan perawatan juga tidak masalah ya. Tapi kalau memang bermasalah dalam estetik bisa dilakukan pemasangan crown atau restorasi giginya. Kemudian yang kedua, fusi. Fusi itu telah menyatunya dua benih gigi, yaitu bergabung dua gigi yang bergabung menjadi satu. Biasanya pada gigi anterior, dia mempunyai akar dan rongga pulpa yang terpisah. Karena dia dua gigi, jadi akarnya juga dua, rongga pulpanya juga ada dua. Nah, karies gigi mudah berkembang pada garis fusi, karena dia dua gigi yang bernyatu kan, jadi ada celah ya. Ada celah, ada fisur antara penyatuan itu mudah terjadi karies. Jadi untuk mencegahnya adalah dilakukan restorasi pada gigi untuk menutup celah tersebut sehingga sisa makanan tidak mudah masuk dan tidak mudah terjadinya karies. Nah, ini fusi ya. Ini dua gigi yang menyatu. Ya. Kemudian ada namanya geminasi.
Geminasi ada anomali pada benih gigi, di mana satu gigi yang membelah diri menjadi dua, yaitu pada tahap proliferasi. Ini bisa pada gigi sulung dan bisa pada gigi permanen, namun sering pada gigi sulung. Pada gigi incisivus, secara ronsen kita nampak ada radio opak pada celah email mahkota, email mahkota, kamar pulpanya 1. Nah, jadi ini ya. Jadi kamar pulpanya cuma 1, tapi mahkotanya seperti terbelah 2. Nah, untuk perawatannya bisa karena terlalu lebar, bisa kita kurangin lebar mesiodistal gigi. Tapi tetap mempertahankan dengan kamar pulpanya agar tidak kena kamar pulpa sehingga menyebabkan giginya sakit atau harus dilakukan perawatan pulpa. Nah, untuk membedakan fusi dan gemination, kalau secara klinis itu hampir sama ya. Hampir sama bentuknya. Kalau secara ronsen kan gampang ya kita membedakan, kita lihat aja berapa akarnya, apakah 2 akarnya atau 1. Kalau 2 akarnya berarti itu adalah fusi. Kalau 1 akarnya itu berarti geminasi. Tapi kalau secara klinis, secara langsung kita bisa membedakannya dengan menghitung jumlah gigi. Jika jumlah giginya berkurang, itu berarti fusi. Jadi ada 2 gigi yang menyatu menjadi 1. Tapi kalau jumlah giginya tetap sesuai, misalnya kalau gigi desidui tetap 20, berarti itu adalah geminasi. Jadi satu benih yang menjadi 2, mahkotanya yang terbelah menjadi 2. Gitu ya. Kemudian kelainan anomali bentuk dilaserasi. Ini yaitu gangguan pada bentuk gigi, di mana bentuk giginya bengkok. Ya, ini akarnya. Ini mahkota, ini akar, jadi lebih bengkok. Ini biasa disebabkan oleh trauma, gangguan bisa terjadi pada mahkota dan akar. Kemudian ada dens indente atau dens invaginatus ya, atau istilahnya gigi dalam gigi. Jadi ada gigi lagi di dalam gigi. Ini biasanya karena autosom dominan, paling sering terjadi pada gigi incisivus lateral maxilla. Jadi pada I2 maxilla ya. Ini ditandai dengan adanya pit yang dalam di lingual. Jadi di lingual incisivus lateral I2 maxilla itu ada pit yang dalam di lingual. Nah, itu biasanya karena adanya dens indente ya. Nah, untuk biasanya perawatannya adalah kita aplikasikan silen untuk mencegah karies karena pitnya yang dalam. Itu kan memudahkan untuk tempat sisa makanan atau retensi plak di daerah celah yang sempit itu. Jadi kita bisa isi dengan pit fissure silen, dengan silen ya. Jadi ditutup celahnya sehingga tidak ada lagi celah sehingga mencegah terjadinya karies. Jadi karies tidak mudah terjadi. Kemudian tadi dens invaginatus, sekarang dens evaginatus. Dens evaginatus yaitu email dilapisi oleh tuberkel, terutama bagian tengah permukaan okusal premolar atau molar, biasanya bilateral dan sering pada mandibula. Nah, dari gambaran radiografi kita bisa lihat evaluasi ekstensi evaginasinya ke pulpa. Untuk perawatannya, untuk dens evaginatus ini bisa kita grinding, terbatas pada tuberkel yang terbentuk, kita grinding, atau kita buang tuberkelnya, atau bisa juga kita lakukan pulpotomi. Tergantung kerusakannya, kalau memang udah karies, kena sarafnya ya kita lakukan pulpotomi. Jadi ini kayak giginya masuk ke dalamnya. Nah, jadi ini ilustrasinya. Kalau dens invaginatus, itu kan ada lingual pit ya, ada celah yang dalam di lingualnya. Nah, kalau evaginatus dia ada tonjolan, jadi bukan celah. Ya. Jadi makanya kalau dens invaginatus itu kita silen, kita tutup celahnya, pit yang dalamnya. Kalau evaginatus kita hilangkan tuberkelnya. Dan selanjutnya ada taurodontism. Itu adalah kamar pulpa yang membesar secara longitudinal. Nih ya, ini kamar pulpanya kan panjang ya. Nah, ini disebut dengan taurodontia.
Namun ukuran dan bentuk mahkotanya normal tapi memanjang dan akarnya pendek. Ya. Bentuk mahkota dan akarnya bentuknya normal tapi dia memanjang, akarnya pendek. Karena kamar pulpanya yang panjang, akarnya jadi pendek. Nah, kalau ini kita tidak lakukan perawatan ya, karena di dalam jadi ya. Kemudian ada concrescence, itu adalah penyatuan dua atau lebih akar oleh sementum. Penyebab pastinya tidak diketahui, kemungkinan karena trauma, tekanan berlebihan pada oklusal, dan bisa kena infeksi. Nah, bila terjadi pada masa pembentukan disebut dengan true concretion, jika setelah pembentukan disebut dengan acquired, jadi yang dapatan. Jadi ini ada penyatuan akar ya, akar gigi. Kemudian selanjutnya anomali pada erupsi. Anomali erupsi gigi yaitu pertama ada natal teeth. Natal teeth adalah gigi yang sudah erupsi waktu lahir. Jadi ketika anaknya lahir, sudah ada gigi yang tumbuh. Bentuk dan ukurannya biasanya tidak sempurna, biasanya warna kuning sampai coklat. Itu sering terjadi pada incisifus bawah. Nah, ini lingual natal teeth ya. Nah, ini karena natal teeth-nya nggak dicabut, jadi Rigavedicis. Rigavedicis itu adalah sublingual ulcerasi karena neonatal teeth. Nih, karena ada ulcerasi pada lidahnya karena giginya. Nah, untuk natal teeth itu dia telah erupsi saat lahir. Jadi ketika bayi lahir udah erupsi giginya, udah ada aja giginya. Kemudian ada disebut dengan neonatal tooth, yaitu erupsi sekitar 30 hari setelah lahir. Mungkin pas lahir dia belum erupsi giginya, tapi pada seminggu atau 2 minggu, udah tumbuh aja giginya. Nah, itu disebut dengan neonatal tooth. Biasanya mahkota terbentuk seperlima bagian, akarnya biasa tidak terbentuk, makanya giginya sering goyang. Jadi ada mobilitas pada giginya. Nah, kalau posterior natal teeth itu berhubungan dengan sindrom. Untuk perawatannya, jika mengganggu menyusu natal teeth tersebut dan memang goyang, maka kita bisa lakukan ekstraksi pada gigi tersebut. Namun jika tidak terlalu goyang bisa kita lakukan observasi, dibiarkan saja giginya. Kemudian jika sangat goyang banget juga ekstraksi. Nah, kemarin banget baru pasien ada datang, tapi yang berobat adalah kakaknya. Orang tua yang menanyakan, boleh tanya Bu, katanya. Nah, adiknya ini ada giginya yang lahir ada natal teeth. Nah, dia tahu natal teeth karena mungkin dia browsing ya. Karena kalau sekarang kan mak-mak bisa browsing. Loh, kok udah ada gigi tumbuh. Nah, browsing ada natal teeth yang belum dicabut katanya. Saya pikir umur berapa anaknya, ternyata anaknya udah umur 1,5 tahun dan giginya masih kuat. Ya sudah, nggak apa-apa Bu, itu aja nggak masalah, nggak harus dicabut. Kalau harus dicabut tuh itu pada saat lahir aja kalau memang dia goyang sangat. Kemarin goyang nggak Bu? Nggak katanya. Nah, kuat Dok. Nah, makanya nggak dicabut. Nah, itu jadi bisa saja ya natal teeth atau neonatal teeth tetap ada di dalam, tidak kita cabut jika memang dia kuat, tidak goyang, dan tidak mengganggu menyusu. Karena kalau mengganggu menyusu tentu gizi anak, nutrisi anak tidak terpenuhi. Nah, kemudian ada teething, itu sering terjadi pada erupsi gigi sulung, terutama molar ya, biasanya terjadi bengkak, kemerahan, berkilat pada regio gigi yang akan erupsi. Nah, biasanya pada anak-anak itu akan terjadi hipersalivasi dan konsistensinya yang kental. Jadi salivanya tuh banyak dan kental gitu. Kemudian juga ada eritem, kemerahan pada pipi dan sumber mulut. Mungkin bisa juga terjadi asimetri wajah. Kemudian ada kista erupsi, ini yaitu daerah sekitar gigi erupsi itu biasa bengkak kebiruan karena penumpukan cairan atau jaringan atau darah. Nah, namun ini akan hilang seiring dengan erupsinya gigi. Ya. Kemudian impaksi molar sulung yang terpendam atau submerged teeth. Ini gigi submolar sulung yang gagal mempertahankan posisinya karena perkembangan gigi sebelahnya. Ini sering pada molar sulung kedua. Nih. Jadi dia tidak erupsi ya, M2-nya masih terimpaksi sedikit. Kemudian erupsi molar tetap pertama yang ektopik, yaitu keluar dari jalur ya. Dan erupsi gigi tetap yang terlambat.
Selanjutnya, untuk anomali struktur gigi. Anomali struktur gigi itu ada namanya hipoplasia email, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, ada molar incisor hipoplasia, fluorosis, dan dentin dysplasia. Nah, pertama hipoplasia enamel. Ini terjadi akibat kegagalan peletakan matriks enamel, kegagalan pembentukan matriks, serta penyimpangan saat mineralisasi. Biasanya karena sistemik ya, etiologinya karena sistemik, karena alergi, karena defisiensi nutrisi kalsium, fosfor, vitamin A, C, D pada saat masa pembentukan gigi ya. Jadi bukan pada saat gigi sudah tumbuh hilang, tapi pada saat pembentukan gigi. Misalnya kalau pada gigi desidui itu berarti nutrisi pada ibu hamil. Kekurangan kalsium, fosfor, vitamin A, C, D sehingga tidak cukup untuk pembentukan gigi pada dalam kandungan karena pembentukan gigi desidui pada masa kehamilan. Nah, namun jika untuk gigi permanen itu pada masa anak-anak, berarti pada masa anak-anak dia kekurangan kalsium, fosfor, vitamin A, C, D. Kemudian ada gangguan gastrointestinal, kemudian ada demam eksantematus pada bayi dan ada radiasi dan kemoterapi. Ini bisa menyebabkan terjadi hipoplasia enamel. Kemudian kalau faktor lokal itu karena trauma pada gigi sulung, ya jadi ada gigi sulungnya terantuk atau fraktur atau terjatuh mengenai benih gigi tetap, sehingga benih gigi tetapnya bisa menjadi hipoplasia enamelnya. Kemudian ada infeksi odontogenik yang secara terus-menerus. Itu juga bisa menyebabkan hipoplasia enamel. Nah, untuk gambaran klinisnya, ini bisa berupa bercak putih pada email atau bisa ada defek, groove, atau pit pada enamel. Nah, jadi ini ya. Ini hipoplasia enamel nih, ada enamelnya yang tidak sempurna. Ini ya. Nah, ini ada bercak, ada groove, ada pit pada enamel. Ini hipoplasia. Kemudian ada yang namanya Turner hipoplasia. Ini biasanya karena infeksi atau trauma terjadi secara lokal. Ya, jadi ini dari sini. Ini Turner hipoplasia. Ini karena infeksi atau trauma yang secara lokal. Selanjutnya ada amelogenesis imperfecta. Amelogenesis imperfecta ini kelainan pada enamel ya, defek pada gen enamel matriks protein, di mana ameloblast gagal berdiferensiasi secara sempurna. Nah, ini biasanya herediter ya, autosom dominan yang diturunkan, dia bersifat resesif dan faktor X link ya pada amelogenesis. Amelogenesis ini terbagi atas 3 tipe, ada tipe hipoplastik, ada tipe hipokalsifikasi, dan ada tipe hipomaturasi. Nah, untuk tipe hipoplastik itu biasanya enamelnya tipis, tidak ada kontak antar gigi. Ini nggak ada kontak antar gigi ya, enamelnya tipis, nggak ada kontak. Kemudian enamelnya kasar, halus, atau terdapat pit atau groove pada permukaan enamel dan biasanya terjadi delay eruption. Jadi erupsinya terlambat dan biasanya 50% kasus disertai anterior open bite. Nah, seperti ini ya. Dan yang tipe hipokalsifikasi itu biasanya kuantitasnya normal tapi kalsifikasinya saja yang kurang. Jadi dia hipo, sedikit kalsifikasinya, tidak terkalsifikasi. Ketebalan enamel setelah erupsi normal, namun enamelnya rapuh. Ya. Beda dengan hipoplastik, kalau hipoplastik enamelnya memang tipis. Tapi karena hipokalsifikasi ini, dia enamelnya ketebalannya sama kayak gigi normal, tapi dia tidak terkalsifikasi, sehingga enamelnya rapuh. Ya. Dan permukaan berwarna opak seperti kapur, kekuningan seperti madu, atau coklat muda. Jadi bisa berwarna opak kapur, bisa kayak kuning kayak madu, bisa coklat muda. Jadi ada beberapa warnanya. Kemudian tipe hipomineralisasi, ini emailnya lebih lunak dari normal, rapuh, pada kondisi parah dia mudah terkikis. Nah, gigi erupsi dengan ketebalan normal tapi cepat terlepas dan sensitif. Gigi berwarna kuning sampai coklat dan secara radiografis sulit membedakan antara enamel dan dentin karena kurangnya mineralisasi enamel.
Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini mineralisasinya yang kurang. Nah, untuk perawatan dari amelogenesis imperfecta ini, dia tergantung keparahan dan keperluan estetiknya. Nah, tentu karena kayak yang tadi giginya rusak, warnanya udah berubah, rapuh, itu kita lakukan full coverage restoration. Jadi restorasi yang melapis seluruh gigi. Itu bisa mahkota ya, crown ya. Nah, terserah crownnya dalam bentuk apa, apakah dalam akrilik, apakah akrilik, porselen, logam. Nah, itu tergantung dari kebutuhan pasien. Kemudian juga bisa bonded veneer restoration untuk gigi anterior, mungkin cuma bagian anteriornya saja, labialnya saja yang perlu kita restorasi, bisa kita gunakan veneer ya, pelapis ya, veneer. Jadi bonded veneer restoration. Kemudian selanjutnya ada dentinogenesis imperfecta. Untuk dentinogenesis imperfecta ini adalah odontoblasnya yang gagal berdiferensiasi sempurna. Kalau odontoblas ini dentin ya, karena struktur dentin yang tidak normal. Sehingga gigi berwarna abu-abu, bisa kemerahan atau kebiruan. Mahkotanya bulat, akar pendek dan sempit, ruang dan saluran pulpanya tidak ada, dan ini juga bersifat herediter, jadi keturunan. Nah, ini gambarannya, ini giginya berwarna abu-abu kemerahan atau kebiruan. Nah, ini kalau secara ronsen ya, seperti ini. Nggak ada beda enamel sama dentin dari ronsen ya. Nah, untuk perawatannya, kalau pada gigi desidui kita bisa gunakan full coverage restoration juga berupa stainless steel crown ya. Kalau pada gigi permanen ya sama dengan yang tadi, bisa full coverage restoration dan bisa bonded veneer restoration. Jadi bisa crown, bisa veneer, tergantung kebutuhan dari pasien dan keadaan kerusakan gigi. Kemudian ada molar incisor hipoplasia namanya. Ini adalah perubahan kualitatif email, awalnya ketebalannya normal, mulai dari opasitas lokal sampai opasitasnya dengan perubahan warna dan kualitas yang buruk, sampai kerusakan email pasca erupsi. Nah, biasanya enamel bagian servikal tampak normal. Ini bisa terjadi pada satu atau lebih gigi molar permanen. Ini penyebabnya bisa hubungan dengan childhood illness dan maternal illness pada trimester 3 ya. Jadi ada penyakit pada masa anak-anak dan penyakit ibu pada saat kehamilan trimester 3. Bisa ada infeksi, batuk dan penyakit yang bisa mempengaruhi eh, pembentukan gigi ini. Ini biasanya karena namanya molar incisor hipoplasia, dia juga bisa mengenai incisivus dan bisa mengenai molar. Biasanya seperti ini ya dokternya. Kemudian anomali bentuk gigi yang lainnya adalah fluorosis. Nah, fluorosis ini adalah defek pada email yang merupakan hasil dari meningkatnya konsentrasi fluor pada microenvironment ameloblast selama pembentukan enamel. Ya, jadi pada saat pembentukan gigi ada fluor yang banyak. Ini bisa didapat dari anak-anak yang suka memakan pasta gigi. Makanya ketika kita pada anak-anak untuk menganjurkan untuk pemberian pasta gigi harus sesuai dengan konsentrasinya, dosisnya. Kalaupun termakan itu masih relatif aman. Tapi jika tidak sesuai dosis, misalnya kalau anak-anak belum bisa berkumur, kita kasih pasta giginya sebesar biji jagung. Nah, kemudian pasta giginya karena enak ya, pasta gigi anak-anak kan enak ya. Kemudian ditelan sama anak-anak. Dan itu terus berlangsung setiap sikat gigi. Nah, berarti konsentrasi fluornya kan banyak ya di secara sistemik dan itu pada saat pembentukan gigi permanen sehingga pada gigi permanennya bisa terjadi fluorosis. Ya. Nah, ini etiologinya ya, pemakaian fluor yang berlebih pada saat pembentukan gigi tetap, pemakaian tablet fluor sebagai suplemen dengan dosis melebihi 0,1 eh,
miligram dan pemakaian pasta gigi yang berlebih tadi ya kalau pada anak-anak. Nah, tablet fluor boleh saja tapi memang dosisnya disesuaikan pada kondisi anak. We have launched one of our biggest promotions, which everyone can participate in right now. I have my own gaming program. And on top Nah, of untuk gambaran klinisnya yang sangat ringan sekali itu bisa berupa bercak putih opak, itu biasanya kecil dari 5%, cuman kecil dari seperempat dari gigi ya, cuma 5%. Itu yang sangat ringan. Kalau ringan terdapat bercak atau garis putih pada 50% enamel. Kemudian kalau sedang enamel yang rapuh berwarna opak sampai kuning kecoklatan pada seluruh permukaan gigi. Kemudian yang berat bisa sampai hilangnya struktur enamel berwarna opak putih, terdapat ceruk, lekukan ya, enamel berwarna kecoklatan, terbentuk defek, enamel lunak dan korosif. Ini yang sudah sangat berat, berarti mungkin fluornya banyak tertelan pada saat gosok gigi, atau mungkin jika dia menggunakan pasta gigi tablet fluor itu terlalu banyak tablet fluornya. Oke. Selanjutnya ada dentin dysplasia. Dentin dysplasia itu ada yang tipe 1, ada tipe 2. Sheath type 1 dentin dysplasia itu ada radicular dentinal dysplasia. Kalau tipe 2 coronal dentin dysplasia. Radicular dentin dysplasia ini dapat terjadi pada gigi sulung dan gigi permanen. Mahkota normal dengan akar yang sangat pendek atau tidak ada. Jadi mudah mengalami infeksi periapikal dan spontan evaluation karena akarnya yang sangat pendek. Jadi giginya mudah lepas sendiri. Ini karena autosom dominan. Nah, untuk yang tipe 2 itu coronal dentinal dysplasia. Bentuk mahkota dan akarnya normal. Pada gigi sulung terjadi perubahan warna menjadi kekuningan. Hilangnya email dan radiografi menunjukkan tampilan seperti shell teeth. Perubahan morfologi kamar pulpa merupakan distal shape namanya. Di klasifikasi intrapulpa adanya pap stone. Nah, jadi ini ya, perubahan kamar pulpa adanya pap stone di dalam kamar pulpa. Nah, selanjutnya adalah anomali warna gigi. Anomali warna gigi itu ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Kalau ekstrinsik itu terjadi setelah gigi erupsi. Kalau intrinsik terjadi karena gangguan tumbuh kembang email atau staining internal. Nah, ini adalah perwarnaan tetrasiklin. Ada pemakaian antibiotik tetrasiklin. Pada zaman dulu, jika masih memakai antibiotik tetrasiklin itu giginya bisa seperti ini. Jadi kalau sekarang kita lihat ada orang yang gigi seperti ini bisa kita tanyakan riwayat pemakaian antibiotiknya, apakah memakai tetrasiklin. Karena ada efek sampingnya ini, makanya biasanya kita jarang meresepkan tetrasiklin ya untuk antibiotik pada anak dan orang dewasa juga. Nah, ini pasien yang hiperbilirubin, ini giginya berwarna hijau. Ini yang suka ini karena kromogemik bakteria, ada anak-anak yang giginya sudah kayak stain gitu banyak. Nah, ini karena kromogemik bakteria. Ini karena giginya keping, ini karena ada resepsi internal. Nah, ini penyebab gigi berwarna. Kalau ekstrinsik itu berwarna hijau, adanya kromogenik bakteri ya, ada bakteri kromogen. Nah, biasanya pada cervical dan gingival area. Ini biasanya pada anak-anak ya, pada gigi desidui sering ya terjadi, bukan sering, maksudnya kalau ada seperti ini penyebabnya bakteri kromogenik. Jadi kayak, kok anak-anak aja udah ada stain-nya ya giginya. Nah, ini penyebabnya adalah bakteri kromogemik ya namanya. Kemudian ada berwarna yellow, itu ada pigmen kan dari cairan gingival clavicular ya. Ini biasanya karena adanya atresi biliar atau jaundice. Kemudian ada black brown berwarna hitam coklat, itu karena bakteri kromogenik, bisa juga karena ferrosulfat. Karena suplementasi iron besi ya, karena ferrosulfat. Kemudian adanya kromogemik bakteri karena adanya Arrested caries.
Kemudian yang berwarna intrinsik itu karena localized staining atau pada satu atau beberapa gigi, ada yang yellow, kuning atau kecoklatan, itu adanya developmental defect. Defek perkembangan biasanya setelah trauma atau infeksi, biasanya giginya jadi warna coklat gitu. Kemudian ada warna putih. Warna putih ada developmental defect, itu karena dekalsifikasi pada gigi permanen. Dia bisa juga karena setelah trauma atau bisa karena infeksi. Kemudian ada berwarna pink. Warna pink itu biasanya karena internal resorption. Resorpsi internal ini bisa terjadi, bisa terlihat sebelum eksfoliasi atau setelah trauma. Sebelum gigi tanggal ya, exfoliation sebelum gigi tanggal. Kemudian ada warna abu-abu atau hitam, itu biasanya karena ada perwarnaan amalgam ya. Ini biasanya restorasi amalgam yang ada celah atau restorasi yang lama ya. Bisa menyebabkan diskolorasi pada gigi, pada periferi, pada pinggiran gigi, pada pinggiran restorasi. Kemudian ada chronological staining gigi karena berwarna kuning, kuning terang ya, itu karena pewarnaan tetrasiklin tadi. Nah, ini biasa terlihat pada gigi yang baru erupsi. Kemudian ada yellow atau grey brown, itu juga karena tetrasiklin pada gigi yang bererupsi, itu karena ada oksidasi ya pada fluorophore atau UV light. Kemudian ada warna kuning kecoklatan, itu karena penyakit sistemik ya. Ya, bisa karena developmental defect enamel yang menyebabkan semua giginya pada pembentukan gigi pada selama pembentukan pada sakit giginya dalam pembentukan terus dia terjadi sakit sistemik, itu bisa menyebabkan terjadi giginya warna yellow brown. Kemudian ada generalized intrinsic staining teeth ya, bisa single atau complete. Itu giginya abu-abu atau kehitaman, abu-abu coklat, itu bisa gigi yang nekrotik ya, biasanya setelah trauma. Misalnya giginya nggak ada karies, tapi kok giginya kehitaman ya, coklat, abu-abu kecoklatan. Ketika kita tanyakan riwayatnya, apakah pernah jatuh? Ya dok, pernah jatuh setahun yang lalu. Oh itu karena jatuh, makanya giginya nekrotik. Bukan nekrotiknya bukan karena karies, tapi karena jatuh, terjadi terputusnya sarafnya, giginya mati sehingga tidak ada nutrisi, makanya giginya jadi berubah warna jadi abu-abu kecoklatan. Kemudian berwarna yellow brown yaitu kuning, coklat sampai ke kuning yang gelap. Itu karena amelogenesis imperfecta ya. Ini bisa terjadi pada gigi desidui dan gigi permanen. Kemudian ada warna biru hijau, hijau kebiruan, yaitu karena ada penyakit hiperbilirubinemia, yaitu pada anak dengan pada penyakit liver yang stadium akhir ya, end stage liver disease, dan pada anak yang prematur infant. Kemudian ada blue brown opalescent, ini pada pasien dengan dentinogenesis imperfecta ya. Biasanya terjadi mengenai semua gigi ya, sama seragam semua, dan biasanya bisa dihubungkan dengan osteogenesis imperfecta. Kemudian ada warna merah kecoklatan, itu karena congenital porphyria. Ini bisa menyebab terkena pada semua gigi. Kemudian ada warna putih, itu karena fluorosis atau non fluorosis, itu biasanya pada gigi permanen. Oke, mungkin itu untuk anomali gigi dan penata laksanaannya. Nah, kalau untuk anomali bentuk warna itu, kalau untuk warna ini bisa digunakan full coverage restoration juga ya, sehingga warnanya bisa kita hilangkan karena kita gantikan dengan mahkota yang sesuai dengan gigi aslinya. Oke, mungkin sekian untuk kuliah kita tentang anomali gigi dan penata laksanaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dedek? Gimana, Dek? Ada 90 orang, 91 sama saya.
Hmm. Izin dokter, sepertinya cukup dokter. Oke, kalau cukup mungkin kita akhiri saja untuk kuliah